dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kuasa Yesus menyertaimu. Katakan amin. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang tak terbatas kuasanya dan maha sanggup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasanya yang tak terbatas, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Sama-sama katakan amin. So, sebesar apapun persoalan atau masalah yang kita hadapi, percayalah Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin. Ayo hari ini kita belajar sama-sama di Markus 9 ayat 14 sampai ke 29. Yaitu tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak menggerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Katakan amin. Nah saudara, dari Markus 9 ini kita bisa belajar bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mujizat bisa terjadi. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu luar biasa. Kita lihat, Yesus mengatakan bahwa jika engkau dapat, katamu jika engkau dapat. Coba, artinya orang yang bertanya kepada Yesus itu ragu-ragu sebenarnya. Jadi Yesus perlu menegaskan, engkau bilang apa? Katamu jika engkau dapat. Nah saudara, Allah menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Boleh katakan amin. Nah saudara, dari Markus 9 ini firman Tuhan menyatakan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh hingga dia menjadi bisu. Lalu setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa seperti itu, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Lalu anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sudah luar biasa ya. Ketika Yesus bertanya, engkau berkata apa? Jika engkau dapat. Artinya orang ini sepertinya meragukan Yesus. Padahal kuasa ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita belajar hari ini, kita harus belajar percaya. Amin. Dan mujizat pun terjadi. Keluarlah roh itu sampai berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata, dia sudah mati loh. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sudah mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Seringkali kita bertanya dalam hati kita, mungkinkah mujizat terjadi dalam hidupku? Sanggupkah Tuhan Yesus menyembuhkan sakitku? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum mengenal siapa Tuhan kita? Betapa besar dan hebat kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat,
Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Tuhan, dia tetap juru selamat kita, dia tetap Allah yang berkuasa. Amin. Kalau dahulu dia sanggup melakukan mujizat, maka hari ini juga Tuhan Yesus tetap sanggup melakukan mujizat. Katakan amin. Alkitab menegaskan di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu buanglah segala keraguan dan kebimbangan. Amin. Mari kita berdoa, kita terus memohon kepada Tuhan. Nah, perihal doa dan permohonan, Yakobus mengingatkan di Yakobus 1 ayat ke-6 dan ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. So artinya kita berdoa kepada Tuhan, memohon, jangan ragu-ragu. Harus yakin sepenuhnya, beriman. Amin. Katakan amin. Nah saudara, jika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara, Tuhan akan mewujudkan apapun yang kita imani itu. Kuasa Yesus menyertaimu. Amin. Jika bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Apakah yang membuat saudara dan saya menjadi ragu sehingga membuat sesuatu menjadi mustahil bagi kita? Jawabnya adalah karena keraguan kita. So jangan pernah ragu. Amin. 2 Korintus 1 ke 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebelum melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita kembali diingatkan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada, saudara. Nah, semua janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, Daud seorang yang memiliki banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan dan telah mengecap kebaikannya. Daud pun mencatat seperti ini di Mazmur 12 ayat ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, luar biasa. Amin. Karena itu mari kita jalani hari ini dengan penuh iman. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ayub 42 ayat kedua. Wah, ini ayat favorit saya. Saya percaya Bapak Ibu, bagi Allah itu tidak ada rencananya yang gagal. Karena Tuhan merancangkan kehidupan kita dengan sangat baik. Amin. Jika kita terus ragu akan kuasa Tuhan, mustahil kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Jangan mau diprovokasi oleh iblis yang tiada henti-hentinya membisikkan hal-hal negatif ke telinga orang percaya supaya takut, cemas, dan khawatir. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya mengenai betapa hebatnya kuasa Allah dalam kehidupan umatnya. Terutama bagi mereka yang percaya. Ingat, bagi mereka yang percaya. Hal ini tidak berarti jika Allah tidak atau kurang dipercaya, maka kekuatan atau kuasanya akan berkurang. No, bagaimanapun dia tetap Allah yang maha kuasa. Dia sanggup. Dia bisa melakukan apa saja karena dia Tuhan. Dia berdaulat, dia berkuasa. Amin. Bagaimanapun dia tetap Allah yang maha kuasa itu. Amin. Terlepas dari manusia percaya atau meragukan dia. Namun ketika kita tidak percaya atau meragukan kuasanya, maka kita dapat kehilangan kesempatan untuk melihat kekuatan Allah yang hebat itu. Inilah yang pernah terjadi di tempat kelahiran Yesus. Ketidakpercayaan mereka menyebabkan tak banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di sana. Jadi hari-hari ini, seberapa kuatkah keyakinan kita akan kehebatan kuasa Yesus? Ataukah saudara, pergumulan dan problema hidup membuat kita mulai meragukan kuasanya dalam menolong kita? Kisah-kisah kedahsyatan kuasa Allah sengaja ditulis di dalam Alkitab bukan sekedar untuk pengetahuan, melainkan membangkitkan iman percaya kita sehingga kuasanya juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Percayakah saudara? Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan cara-cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Bangsa Israel dipelihara Tuhan secara ajaib selama 40 tahun di padang gurun. Tembok Yeriko yang terkena sangat kuat akhirnya runtuh ketika bangsa Israel mengelilinginya sebanyak 7 kali dengan disertai tiupan sangkakala. Goliat, si raksasa dari Filistin, tewas di tangan Daud hanya dengan ketapel dan batu. Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit melalui burung gagak. Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Adakah sesuatu yang terlalu besar untuk dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Lihat, Tuhan Yesus berkata di Markus 11 ayat ke-23,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi, tidak ada gunung persoalan yang tak dapat terselesaikan di dalam Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, banyak sekali kesukaran terjadi, tetapi kita pasti akan mampu melewatinya. Sebab ada Tuhan Yesus yang menjadi jaminan hidup kita, di mana pertolongannya tidak pernah terlambat. Kuasa Yesus menyertai kamu. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat khotbah minggu ini. Kami percaya kuasa Yesus menyertai setiap kami orang-orang percaya. Kami belajar untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Kami belajar untuk percaya sepenuhnya. Kami tidak akan berkata jika engkau dapat. Kami percaya sudah pasti Yesus dapat, Yesus sanggup, Yesus mampu menolong hidup kami. Karena Tuhan, Engkau pencipta kami, Engkau Tuhan kami, Engkau juru selamat kami, Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. So hari ini kami belajar, kami merendahkan hati di hadapan Allah. Tuhan tolong kami, Tuhan kami memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah online di hari Minggu ini. Bila mereka dikuatkan oleh firman Tuhan ini, mereka semakin percaya, mereka tahu bahwa ada kuasa Yesus yang menyertai setiap mereka. Bapa, terima kasih. Tuhan Allah Roh Kudus, turunlah atas setiap kami, urapi kami dan penuhi kami hamba-hamba Tuhan yang selalu rindu akan kehadiran-Mu. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu.